Di jantung pedesaan Inggris, sebuah desa bernama Woolpit pernah menjadi saksi bisu sebuah kejadian yang meruntuhkan logika. Kisah ini dicatat dalam kronik tua, menari-nari di ambang batas antara fakta dan fantasi. Ia bermula dari kemunculan dua sosok mungil, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang anehnya memiliki kulit hijau zamrud, seolah mereka terbuat dari lumut hutan yang paling murni. Mereka muncul entah dari mana, berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal dan menolak segala makanan kecuali kacang-kacangan hijau. Misteri anak-anak hijau dari Woolpit adalah anomali abadi, sebuah teka-teki yang menantang setiap babak dalam buku sejarah kita, merobek lembaran pemahaman kita tentang dunia yang konon telah kita petakan sepenuhnya. Siapakah mereka? Dari mana asal mereka? Apakah ini momen kontak pertama? Bisikan samar dari dunia yang jauh di luar bintang-bintang yang belum pernah kita bayangkan? Ataukah sebaliknya, sebuah kebohongan megah yang diselimuti kabut mitos, dirajut untuk membingungkan dan memanipulasi, sebuah kebohongan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Rasa penasaran menggerogoti, diiringi intrik yang dalam dan kegelisahan halus. Karena jika kisah itu nyata, maka sejarah yang kita kenal hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang jauh lebih luas dan menakutkan. Musim panen mendekat di Woolpit yang tenang, di Suffolk, ketika para petani berlumuran keringat dan debu tanah menemukan sesuatu yang meruntuhkan kedamaian pagi mereka. Dari lubang serigala tua yang gelap, muncul dua sosok mungil, terhuyung-huyung di bawah cahaya matahari yang menyengat. Kulit mereka hijau, hijau zamrud yang begitu pekat, seolah mereka tumbuh dari dasar hutan itu sendiri, bukan dari rahim manusia. Mata mereka bulat dan lebar, memantulkan ketakutan yang mendalam, sementara rambut mereka tebal dan acak-acakan, juga berwarna aneh, biru kehijauan. Mereka adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan, tak lebih dari anak-anak, mengenakan pakaian aneh yang terbuat dari bahan tak dikenal, serupa karung lusuh yang dianyam dari serat asing. Para petani terdiam, sabit dan garpu mereka jatuh berdebum ke tanah berlumpur. Mereka belum pernah menyaksikan hal seperti ini. Ketika salah satu petani memberanikan diri mendekat, anak-anak itu mundur, mengeluarkan suara-suara aneh, serangkaian celotehan yang meluncur dari lidah mereka, tetapi tidak satupun kata yang memiliki arti bagi telinga manusia Woolpit. Itu bukan bahasa Latin, bukan Saxon, bukan bahasa apapun yang pernah mereka dengar. Kebingungan berbaur dengan ketakutan mulai merayap, melumpuhkan keberanian mereka di hadapan makhluk asing yang begitu jelas, namun begitu tak terpahami. Anak-anak hijau itu dibawa ke kediaman Sir Richard de Cane, namun semua makanan yang disuguhkan, roti gandum yang hangat, daging panggang yang empuk, buah-buahan ranum dari kebun, tak mereka sentuh. Mata bulat mereka memantulkan kebingungan, seolah dunia ini menyajikan racun. Perut mereka perih, tetapi tak ada yang sanggup mereka telan. Hanya setelah berhari-hari ketika segenggam kacang polong segar terhampar di hadapan, barulah mereka menunjukkan gairah. Dengan lahap, mereka makannya mentah, seolah itulah satu-satunya penawar lapar di alam semesta mereka. Sayangnya, sang anak laki-laki tak sanggup bertahan. Jiwanya terlalu rapuh untuk berakar di tanah asing. Meski sang adik berusaha membagikan kacang polong, kepedihan dan keanehan dunia baru ini terlalu berat baginya. Dalam beberapa bulan, ia menyerah pada penyakit misterius yang melayukan tubuhnya, meninggalkan adiknya seorang diri dalam kesedihan yang menusuk. Namun, sang gadis menunjukkan ketahanan yang mengejutkan. Sendirian, ia mulai memperhatikan, meniru. Perlahan, suara-suara aneh mulai membentuk makna di benaknya. Ia belajar bahasa Inggris, satu persatu suku kata, lalu kalimat, dan yang lebih mencengangkan, seiring waktu,
Seiring ia mulai bisa mencerna makanan lain di samping kacang polong, warna kulit hijau zamrudnya memudar, digantikan oleh rona merah muda yang lebih akrab. Setiap kata baru yang ia pelajari, setiap gigitan makanan yang ia terima, seolah mengikis lapisan dunia lamanya. Harapan baru di hatinya yang kecil. Ketika akhirnya dengan suara yang masih sedikit ragu namun kini jelas, sang gadis mulai merangkai kata-kata, dunia pun menahan napas. Ia bercerita tentang Saint Martin's Land, bukan sebuah negeri di balik lautan, melainkan sebuah alam di bawah kaki mereka, sebuah dunia yang tak pernah mengenal teriknya mentari. Di sana, langit selalu diliputi senja abadi, diwarnai rona ungu kebiruan yang remang-remang, hanya diterangi oleh pendar cahaya yang lembut, seolah bulan dan bintang bersembunyi di balik tirai tanah. Sebuah sungai lebar, dengan air yang mengalir tenang, memisahkan wilayah mereka dari negeri lain yang tak terjangkau mata. Ia ingat, suatu hari mereka bermain-main mengikuti jejak kawanan ternak yang aneh. Ternak yang berbeda dari yang ada di dunia ini. Ketika tiba-tiba, sebuah suara gemuruh memenuhi telinga, tanah bergetar hebat. Mereka terjatuh, terperosok ke dalam kegelapan yang tak berujung, lalu mendapati diri mereka terdampar di bawah cahaya asing yang menyilaukan ini. Kebingungan dan rasa takut mencekam jiwanya saat ia memandangi sekeliling, sebuah tempat yang terasa begitu jauh dari rumah, begitu berbeda dari senja abadi yang selalu memeluknya. Setiap kata yang ia ucapkan melukiskan gambaran sebuah eksistensi yang begitu dekat, namun tak terbayangkan, memicu intrik dan keheranan di hati setiap pendengarnya. Kisah gadis itu meledak seperti kembang api di langit pemahaman. Bagi sebagian orang, ia hanyalah peri kecil yang tersesat, anak yang dicuri dari alam baka, mitos lama yang kini menjadi hidup dengan kulit zamrudnya dan cerita senja abadi. Para tabib dengan alis berkerut berspekulasi tentang keracunan makanan langka atau defisiensi mineral, mencoba menjelaskan warna kulit mereka sebagai fenomena medis bukan sihir. Mungkinkah mereka hanya anak yatim piatu Flemish, tersesat di hutan dengan bahasa yang tidak dikenali dan hayalan yang terstimulasi oleh trauma dan malnutrisi? Itu akan menjelaskan bahasa asing dan keadaan yang menyedihkan. Namun, yang lain tak bisa mengabaikan detailnya. Langit ungu kebiruan, pendar lembut yang bukan bulan maupun bintang, hewan ternak yang tak dikenal, dan sungai yang memisahkan dunia. Apakah ia benar-benar berasal dari alam di bawah kaki kita, sebuah peradaban bumi paralel yang tersembunyi, atau bahkan pengunjung dari dunia lain, makhluk-makhluk asing yang secara tidak sengaja terlempar ke dimensi mereka? Setiap teori, dari yang paling mistis hingga paling ilmiah, beradu dalam benak. Tak satu pun terasa cukup kokoh untuk berdiri sendiri, namun tak juga bisa sepenuhnya diabaikan. Keraguan merajai, meninggalkan ruang kosong yang luas untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kisah anak-anak hijau dari Woolpit, dengan segala keanehan dan keajaibannya, menolak untuk larut dalam kabut zaman. Ia beriak melampaui batas-batas abad pertengahan, menjadi bisikan abadi yang menguji rasionalitas setiap generasi. Selama berabad-abad, sejarawan mengunyah setiap kata, menelusuri naskah kuno demi petunjuk. Kartografer membayangkan peta-peta baru yang melampaui benua yang dikenal, mencari celah pada batas dunia yang konvensional. Para filsuf dan ilmuwan dari setiap zaman terus bergulat dengan implikasinya, bertanya apakah kisah itu mengungkap dimensi bumi yang tersembunyi, sebuah peradaban di bawah tanah yang tak pernah kita bayangkan, atau bahkan sebuah lompatan yang tak disengaja dari alam semesta yang jauh, di mana bintang-bintang memiliki warna yang berbeda. Ia adalah cermin yang memantulkan keterbatasan pengetahuan kita, sebuah pengingat bahwa realitas mungkin jauh lebih luas dan lebih aneh dari yang berani kita impikan. Di setiap putaran waktu,
Misteri anak-anak hijau tetap berdiri sebagai monumen kekaguman, sebuah pertanyaan tak terjawab yang terus memukau, memaksa manusia untuk merenungkan apa yang mungkin di luar batas-batas pemahaman mereka sendiri, baik itu di kedalaman bumi yang tak terjamah atau di hamparan kosmos yang tak terbatas. Kisah mereka tetap bergemuruh, mengusik tidur rasionalitas, menantang setiap dogma yang telah mapan. Ia adalah gema dari masa lalu yang tak pernah surut, sebuah noda hijau di kanvas sejarah yang tak pernah bisa sepenuhnya dihapus oleh waktu. Generasi demi generasi, manusia mengulang kisah tentang anak-anak asing itu. Setiap penceritaan menambah lapisan baru pada mitos, namun tak satu pun berhasil mengungkap inti kebenaran. Cerita ini memaksa kita untuk menghadapi batas-batas pemahaman kita sendiri, untuk bertanya, apakah apa yang kita anggap mustahil hanyalah cerminan dari keterbatasan imajinasi dan ilmu pengetahuan. Setiap teori, dari yang paling ilmiah, seperti malnutrisi atau penyakit langka, hingga yang paling fantastis tentang dimensi paralel atau makhluk luar angkasa, beradu dalam benak. Namun, tak satu pun benar-benar memuaskan, tak satu pun mampu mengusir bayangan keraguan sepenuhnya. Ia berdiri sebagai teka-teki abadi, sebuah bisikan kuno yang terus menggoda pikiran modern, memaksa kita untuk melihat jauh melampaui apa yang terlihat. Pertanyaannya, yang terus menggantung di udara seperti embun pagi, tetap sama. Apakah anak-anak hijau hanyalah mitos indah, fenomena medis yang salah tafsir, atau bisikan kebenaran tentang dunia yang lebih luas dari yang kita bayangkan?